Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet yang didapatkan oleh perusahaan. Oke, apa sih itu spreadsheet? Spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka ya. Jadi angka diolah. Kenapa diolah? Bisa dihitung ya, dikelola dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk langsung ke pengertiannya. Adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Gunanya untuk pembuatan tabel data, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Dalam hal ini akan angka yang sering muncul di bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, pembuatan statistik, pembuatan lembar kerja, pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dan grafik. Ya, ingat-ingat, pengertian spreadsheet itu adalah aplikasi pengolah angka atau aplikasi sebuah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Kemudian ada macam-macam aplikasi pengolah angka. Nah, macam-macam aplikasi pengolah angka di sini akan kita sebutkan yang mungkin jarang kita dengar sebelumnya sebagian. Ya, yang pertama ada Caspread, yang kedua Star Office Calc, Office Calculator, ada Gnumeric, kemudian ada Abacus, ada Access, ada Lotus 123, ada Microsoft Excel. Pertama Caspread, 2 Star Office Calc, 3 Open Office Calc, 4 Gnumeric, 5 Abacus, 6 Access, 7 Lotus 123, 8 Microsoft Excel. Kita ulangi satu kali lagi. Ada yang pertama Caspread, 2 Star Office Calc, 3 Open Office Calc, 4 Gnumeric, 5 Abacus, 6 Access, 7 Lotus 123, dan yang terakhir Microsoft Excel. Nah, harus tahu ya, jadi ini adalah aplikasi yang termasuk ke dalam pengolah angka semua atau aplikasi spreadsheet semua ini. Yang akan kita pelajari nanti lebih dalam itu yang sudah disempurnakan atau yang paling banyak dipakai di semua perusahaan. Hampir semua perusahaan itu pasti menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama ada Caspread. Caspread merupakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang bersifat open source ya dan multi-platform. Nah, multi-platform itu apa? Open source itu apa? Open source itu berarti bisa di-download kapan saja ya, gratis istilahnya, tidak berbayar. Kemudian multi-platform berarti dia bisa digunakan di berbagai sistem operasi ya. Sistem operasi itu ada Linux, dulu ada WS, ada DOS ya. Kalau sekarang yang kita gunakan rata-rata itu sekarang menggunakan Windows ya. Windows itu ada Windows 7, Windows 8, ada Windows Vista 10 dan lain sebagainya. Kalau di handphone gitu bisa kita kenal sistem operasinya apa? Android ya. Ada Android, kemudian ada Apple, itu sistem operasi namanya. Caspread tampilannya seperti ini. Ini seperti Excel klasik ya, berarti tapi di zamannya ini pasti sangat bagus. Ini ada lembar kerjanya juga. Kemudian yang kedua ada Star Office Calc ya. Star Office ini dikeluarkan oleh Sun ya. Ini sama juga sudah bisa digunakan di Windows ya. Ini pengertiannya aplikasi pengolah angka yang bersifat multi-platform, yang berarti dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Oke, kemudian yang berikutnya ada Open Office Calc ya. Apa sih itu Open Office Calc? Nah, ini gambarannya. Open Office Calc ini sama juga seperti Excel klasik ya, ada menu barnya, ada toolbarnya, di sini ada barisnya, ada kolomnya. Ingat, baris itu
indeksnya angka ya, 1 2 3 ini ke bawah, ini namanya baris. Tapi kalau yang menyamping A B C D E F dan seterusnya itu namanya kolom ya. Oke. Bersifat open source, dapat dibuka melalui sistem operasi apa saja ya. Kemudian ada generic. Nah, tampilannya seperti ini, generic. Klasik ya. Ini masih klasik. Nah, barisnya juga ada, kolomnya juga ada, menu bar ada. Ini menu bar itu file, edit, view, insert, format dan lain sebagainya ya. Kalau toolbar itu bentuknya seperti ini. Ini bentuknya icon-icon semua. Gambar-gambar, ini ada gambar disket, ini berarti save ya. Nah, ada gambar gunting, itu untuk mengcut. Kalau ini ada paste juga, ada copy dan lain sebagainya. Oke, pengertiannya apa? Mengolah angka yang merupakan keluarga dari genom ya, genom Office. Sifatnya sama open source juga, dapat digunakan di berbagai Windows sistem operasi. Berarti tampilan user yang friendly, di mana jendela generic dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar. Nah, ini berarti user friendly atau enak dilihat ya, mudah, enak dilihat lah istilahnya tampilannya. Oke, kemudian ada abacus. Abacus seperti apa ini? Nah, bedanya di sini ada tool khusus atau bar khusus untuk grafik ya. Jadi lebihnya zaman-zaman dulu berarti grafik itu masih mewah, bisa menampilkan grafik ya. Jadi abacus ini mungkin jadi andalan zaman dulu untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Oke, apa sih abacus? Pengolah angka yang hanya membutuhkan memori kecil dan sangat mudah digunakan. Oke, memorinya tidak usah terlalu besar. Ini sudah bisa dipakai di komputer biasa sekalipun, ini bisa diinstal ya dan bisa dipakai. Kemudian nomor 6 ada Access. Access ini apa? Aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh AIS, Apply Information System. Dijalankan dengan sistem Unix, Linux, sama open source juga ini. Oke, menu barnya. Nah, ini sedikit unik ya. Ini ada baris dan kolomnya. Lihat kotak-kotaknya ini ada desainnya desain 3 dimensi. Oke, kemudian ini yang bukan terakhir, ini adalah Lotus 1 2 3. Nah, tampilannya seperti ini ya, Lotus Smart Switch 1 2 3. Nah, lebih ini ya, tampilannya lebih lebih sedikit menu lah, maksudnya nggak rame. Jadi ini menu barnya toolbarnya sepertinya tidak dipasang di sini, tapi tetap baris dan kolom tetap ada ya, baris dan kolom tetap ada ya. Apa sih pengertiannya Lotus 1 2 3 ya? Dikeluarkannya oleh IBM. IBM itu kan yang mengeluarkan komputer terberat zaman dulu ya, komputer pertama yang dibuat oleh ini IBM. Ini kalau nggak salah beratnya hampir 1 tonan dulu ya, komputer pertama keluar. Lotus 1 2 3 merupakan program spreadsheet yang bekerja di bawah kendali sistem operasi DOS. Namun pada perkembangan terakhir program Lotus mulai digunakan pada program Windows dengan hadirnya software Lotus 1 2 3 for Windows. Oke, dulunya berarti DOS dulu ya. DOS mungkin tidak ngalamin ya kalian mah. DOS itu tampilannya hanya layarnya hitam doang ya, hitam doang. Untuk menampilkan menu menampilkan software tertentu itu kita harus tahu keywordnya baru enter, nah maka keluar menunya. Tapi ini sudah bisa digunakan juga di Windows sekarang. Oke, baru yang terakhir ini adalah Microsoft Excel.
Ya, tampilannya seperti ini, ingat-ingat ya, secara umumnya seperti ini. Jadi lihat perbedaannya dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Ini paling enak dilihat dan paling sesuai zaman sekarang lah ya, maksudnya sudah dengan penyempurnaan sekali ini. Oke, pengertiannya apa? Oke, dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Siapa sih yang nggak kenal dengan Microsoft, perusahaan terbesar komputer sekarang ya. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk program aplikasi yang mendominasi pasaran ya. Ini contohnya Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan paket program Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data berupa angka. Jadi pengertiannya ini cukup sedikit saja ya. Apa sih itu Excel? Merupakan paket program Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah data angka. Jadi kalau ada soal ingat-ingat ya. Ini paket Microsoft yang berfungsi untuk mengolah data angka. Ini ada 415. Ini bagian ya di Excel. Nanti secara khusus kita akan bahas, tapi sudah cukup dulu ini sementara ini. Ini ada perkembangan Microsoft Office Excel ya dari tahun ke tahun. Itu pertama dikembangkan tahun 1985. Versinya Excel 1.0, sistem operasi Apple Macintosh Classic. Versi Microsoft Office tidak ada Microsoft Office, berarti belum Microsoft Office ya. Nah, baru di tahun 93 baru masuk nih Office ya, Excel itu baru masuk Microsoft Office. Nah, dari 95 ke 93 ini sebenarnya sejarahnya panjang ya, tapi saya ringkas saja. Oke, dan terakhir sampai hari ini sudah ada Excel 2019. Tahun keluarnya 2019, tapi disebutnya Excel 17 ya. Ini berarti khusus nih untuk Windows 10 saja Excel 17-nya. Tapi keluarnya atau namanya mereknya 2019. Tapi yang paling paling banyak digunakan sekarang itu adalah Microsoft Office 2007 ya. Ya, dengan berbagai kelebihannya mungkin ya, atau misalkan yang Excel 17 16 sekarang tuh diribetkan dengan proses update biasanya ya. Jadi orang masih males pakai Office 2010, 2013 dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang bertahan di Office Excel 2007. 2007 ini berarti ya yang paling banyak digunakan. Oke. Dengan sistem operasinya juga sudah komplit, bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Oke, sementara ini dulu yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.